Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhlika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua. Puji syukur mari kita haturkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah, zat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita dapat melakukan suatu aktivitas kita sehari-hari, seraya kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini membawa keridhaan, keberkahan, serta hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina innahu fahisyatau wa sa'as sabila. Itulah tema konten kita kali ini. Jangan engkau dekati zina, maka sesungguhnya dia suatu perbuatan yang fahisyah, yang sangat buruk, yang sangat jelek, dan yang sangat dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, mendekati saja kita tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi melakukan atau berbuat. Dalam konten sebelumnya, Al-Fakhir Buya Helmi sudah membahas 23 ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap para penzina. Yang salah satunya yaitu Allah akan masa bodoh, tidak mau tahu kehidupannya di dunia dan di akhirat jika dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah Allah lepas tangan, kepada siapa kita mengharap? Kalau Allah sudah lepas tangan, kepada siapa kita meminta perlindungan? Maka mara bahaya mengancam dirinya bagi orang yang penzina. Lantas timbul pertanyaan, ini adalah bulan suci Ramadan, bulan yang diberikan keberkahan oleh Allah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, dan bulan itkum minan narnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jika seseorang penzina melakukan suatu berbuat perzinahan pada saat bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan? Apakah dosanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana murka Allah terhadapnya saat dia melakukan suatu perbuatan zina di bulan suci Ramadan? Na'udzubillah min dzalik. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, jika seseorang pada bulan suci Ramadan di siang hari dia melakukan hubungan suami istri, maka dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan puasa kafarat, di mana puasanya itu 2 bulan berturut-turut tanpa berhenti. Itulah hukuman bagi orang yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan suci Ramadan. Nah, itu suami istri yang hubungannya diredoi oleh Allah, yang sah menurut versi agama dan versi negara, dilindungi oleh agama dan dilindungi oleh negara.
itu pun dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hukuman kafarat. Ada dua faktor hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang melakukan suatu perbuatan zina di bulan suci Ramadan. Hukuman pertama yaitu sudah pasti dia akan mendapat murka Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghukum 23 hukuman bagi para penzina. Nah, sekarang para penzina itu melakukan bulan suci Ramadan. Di samping dia tidak menghormati akan datangnya bulan kemuliaan, di samping itu pula dia melanggar aturan-aturan agama, yaitu apabila dia melakukan suatu perbuatan zina pada siang hari, secara otomatis dia, sedangkan orang yang melakukan suatu perbuatan berhubungan suami istri pada siang hari saja Allah hukum dengan puasa kafarat, apalagi dia bukan pasangan yang sah. Hidupnya pasti merana, hidupnya pasti menderita, hidupnya pasti tidak berkah. Itulah hukuman Allah terhadap orang yang melakukan perbuatan zina, apalagi di bulan suci Ramadan. Dosanya sangat besar, luar biasa dosanya. Dua dosa yang dia lakukan, dosa kafarat dan dosa orang yang melakukan suatu perbuatan zina. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua, bagaimana jika dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sahabat Buya Helmi, orang yang melakukan suatu perbuatan zina, apalagi di bulan suci Ramadan, hakul yakin dia sebelum datangnya bulan suci Ramadan pasti dia sudah melakukan suatu perbuatan zina dengan berganti pasangan-pasangan. Nah, di bulan suci Ramadan inilah momentum minta ampun, tapi apa yang dia lakukan? Malah dia melakukan suatu perbuatan dosa. Dan secara otomatis setelah bulan suci Ramadan dia akan terus-menerus menabur dosa-dosa perzinahan dan terus melakukan suatu perzinahan. Karena syaitan laknatullah alaih yang membisikkan perbuatan untuk melakukan zina saja sudah dirantai, dia melakukan suatu perbuatan zina, apalagi syaitan yang membisikkan orang untuk melakukan perbuatan zina itu dilepas oleh Allah setelah bulan suci Ramadan, pasti dia akan terus-menerus melakukan suatu perbuatan zina. Sadarlah, mendapat rezeki dari hasil berbuat zina tidak menghasilkan keberkahan dan tidak ada apa-apa. Karena apa? Allah mencabut keberkahan. Salah satu yang 23 balasan Allah. Di samping itu Allah masa bodoh. Allah bodoh amat. Allah melepaskan rahman dan rahimnya kepada dia, kepada orang-orang yang melakukan suatu perbuatan zina. Kalau sang pencipta kita, yang melindungi kita, yang memberikan nafkah kita, yang memberi rizki kita, yang memberi segalanya kenikmatan-kenikmatan kita, sudah masa bodoh, bagaimana kehidupan kita? Sadarlah wahai para penzina, apalagi Anda melakukan suatu perbuatan zina di bulan suci Ramadan. Yuk, mari minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ard. Itulah janji Allah. Bersegeralah kamu untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di lain firman Allah, tubu ilallah taubatan nasuha
Yuk mari minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di lain firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarallah fastaghfaru lidzunubihim. Jika engkau melakukan suatu perbuatan fahisah, apakah itu membunuh, berzina dan macam-macam, fastaghfaru, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Buya Helmi, yuk mari menjelang akhir di bulan suci Ramadan ini, tidak ada salahnya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita sudah melampaui batas dan jika kita sudah tergelincir. Ingat, manusia adalah hamba Allah yang melakukan suatu perbuatan baik dan terkadang melakukan suatu perbuatan fahisah atau kezaliman atau dosa. Manusia bukan syaitan, bukan iblis, bukan jin yang terus-menerus melakukan suatu perbuatan jahat tidak ada baiknya. Tapi manusia terkadang dia melakukan suatu perbuatan yang baik. Itulah Ghafurur Rahimnya Allah. Jika sahabat-sahabat Buya Helmi yang melakukan suatu perbuatan fahisah, berzina, yuk selagi ruh kita masih ada di tubuh kita, masih menyatu dengan jasad kita, selagi itulah kesempatan Anda untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jangan sampai tidak bertaubat karena perbuatan orang yang berzina, apalagi di bulan suci Ramadan. Insya Allah, Allah gak peduli tentang hidupnya. Dosanya sudah besar, kehidupannya gak berkah. Pasti kehidupannya itu penuh dengan kekurangan dan penuh dengan malapetaka dan musibah. Ingat itu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.